Seorang wanita sederhana Indonesia menikah dengan pria Arab kaya raya, semua terlihat sempurna hingga malam pertama tiba. Sesuatu hal yang mengejutkanku. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang dia lakukan kala itu akan mengubah segalanya. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Namaku Aulia, usiaku 23 tahun. Hidupku sederhana, bahkan cenderung sulit. Aku bekerja sebagai kasir di sebuah restoran Timur Tengah di Jakarta. Gajiku tak besar, tapi cukup untuk membantu ibuku yang berjualan gorengan di rumah. Ayah sudah lama tiada, meninggal karena kecelakaan kerja. Sejak itu akulah tulang punggung keluarga. Suatu hari, seorang pria Arab datang ke restoran tempatku bekerja. Dia langsung mencuri perhatian seluruh pegawai. Tingginya hampir 2 meter, mengenakan jubah putih bersih. Wajahnya tegas, tapi sorot matanya hangat. Namanya Salman Al-Farouq. Ia datang bersama asistennya yang selalu mencatat setiap pesanan dan permintaan. Ternyata, dia adalah pengusaha properti dari Dubai, tengah berlibur sekaligus survei peluang bisnis di Indonesia. Entah kenapa, setelah pertemuan pertama itu, Salman jadi sering datang. Kadang hanya memesan teh min dan duduk diam. Tapi matanya sering melirik ke arahku. Awalnya aku risih, namun lama-lama justru jadi penasaran. Ia sesekali menyapaku dengan bahasa Inggris yang dicampur, bahasa Indonesia dengan logat lucu. "Aulia, kamu kerja keras." "Saya hormat," katanya suatu sore sambil memberiku tips sebesar 2 juta rupiah, hanya karena aku membantunya mengambil sendok. Seminggu kemudian asistennya menghampiriku. Dengan wajah serius dia berkata, "Tuan Salman tertarik menjadikanmu istrinya." Aku tertawa, kupikir hanya candaan. Tapi keesokan harinya, Salman datang bersama penerjemah resmi dan menyampaikan lamarannya langsung padaku. Ia bahkan berjanji akan menanggung hidupku dan ibuku seumur hidup. Aku syok. Dunia rasanya berhenti malam itu. Aku tak bisa tidur. Bukan karena uang, aku bukan perempuan matre, tapi karena ada ketulusan di matanya yang membuatku bingung. Aku bertanya pada ibu. Jawabannya membuatku makin bimbang. "Terima, nak. Ini bisa jadi jalan hidupmu berubah. Tapi kalau kau merasa tak nyaman, ibu tetap akan mendukungmu." Aku menangis dalam diam. Aku tahu bila aku berkata ya, hidupku tak akan pernah sama lagi. Dan hari itu pun tiba. Aku resmi menjadi istri dari pria Arab bernama Salman Al-Farouq. Kami menikah di Ballroom Hotel Bintang 5. Aku mengenakan gaun putih mewah. Riasanku ditangani make-up artis internasional. Tamu-tamunya adalah para pejabat, pengusaha, dan orang-orang penting dari Timur Tengah. Tapi di tengah semua kemewahan itu aku merasa kosong. Salman berdiri di sampingku dengan jubah dan sorban elegan. Namun ia tak menyentuhku. Bahkan saat fotografer memintanya memegang tanganku, ia hanya tersenyum dan berkata, "Tidak sekarang." Setelah acara usai, kami dibawa ke Presidential, suite yang luasnya seperti 2 rumah, kontrakan di kampung. Semua orang mungkin membayangkan malam pertama yang romantis. Tapi tidak bagiku. Salman hanya duduk membuka Al-Quran kecil dan membaca dalam diam. Aku hanya berdiri mematung. Lalu ia berkata dengan tenang, "Aulia, aku tahu ini semua terasa cepat. Tapi aku ingin kau tahu, aku menikahimu bukan untuk tubuhmu. Aku ingin mengenalmu sebagai wanita, bukan hanya istri di atas kertas." Aku tercekat. Di satu sisi aku lega, tapi di sisi lain, kecewa. Sebagai perempuan, tentu aku membayangkan pelukan, ucapan manis, atau minimal rasa sayang. Tapi malam itu hanya diisi kesunyian, doa, dan jarak. Kami tidur di sisi berbeda dari ranjang, tanpa kata. Hanya detak jantungku yang kian berat. Sudah 3 hari aku tinggal di apartemen mewah milik Salman. Setiap hari, dia pulang tepat waktu, membawakanku bunga atau coklat Arab, lalu duduk membaca Al-Quran atau mendengarkan musik Timur Tengah sambil minum teh saffron. Romantis? Entahlah. Karena semua itu ia lakukan tanpa pernah menyentuhku.
Kenapa kamu begitu? Tanyaku akhirnya, suatu malam. Ia menoleh pelan dan tersenyum. Tapi kemudian, seolah tak kuasa menyembunyikannya lagi, ia berkata lirih, "Aku pernah menikah. Istriku meninggal 2 tahun lalu saat melahirkan anak kami. Tapi anak itu juga tidak selamat." Aku terdiam, matanya memerah. Untuk pertama kalinya, aku melihat Salman rapuh. Sejak saat itu aku takut mencintai lagi, takut kehilangan lagi, lanjutnya. Malam itu kami tak bicara banyak, tapi aku mulai melihat sisi lain dari pria yang selama ini tampak begitu kuat. Ia menyimpan luka yang dalam. Hari-hari berikutnya mulai terasa berbeda. Ia mulai membiarkanku duduk lebih dekat. Kadang tangan kami bersentuhan tanpa sengaja. Ia lebih sering tersenyum. Bahkan suatu hari dia berkata, "Kau cantik sekali kalau sedang marah." Saat aku kesal karena dia lupa membelikan makanan pedas. Dan disitulah aku mulai bertanya dalam hati, tepat saat aku mulai memahami perasaanku sendiri terhadap Salman. Sebuah kejutan besar datang mengetuk pintu apartemen kami. Di ambang pintu berdiri seorang wanita Arab, anggun, cantik, elegan namun dengan sorot mata yang tajam dan dingin. Ia menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata dengan nada tajam, "Kau ini istri yang keberapa?" Aku membeku. "Istri keberapa?" Wanita itu mengenakan abaya hitam dengan hiasan benang emas, lengkap dengan hijab yang membingkai wajah cantiknya. Tatapan matanya penuh perhitungan. Auranya mendominasi ruangan. Jelas dia bukan wanita biasa. "Namaku Safa. Aku mantan istri Salman," katanya dalam bahasa Inggris yang tegas. Mantan, aku langsung bingung. Bukankah Salman pernah bilang istrinya meninggal? Sebelum aku sempat mengucapkan apapun, Salman muncul dari dalam ruangan. Wajahnya berubah drastis saat melihat tamunya. "Safa, kenapa kamu di sini?" Suaranya dingin dan cemas. Safa menoleh cepat. "Kau pikir aku tidak tahu kau menikah diam-diam dengan gadis Indonesia ini? Kau pikir keluarga kita di Riyadh tidak akan dengar?" Aku hanya bisa berdiri terpaku. Jiwaku seperti tercerabut dari tubuhku. "Aulia, masuk ke kamar," kata Salman padaku. Nada suaranya tegas, tapi aku tetap berdiri di tempat, terlalu syok untuk bergerak. Safa menatapku dengan sinis, lalu berkata dengan nada menyindir, "Sudah tahu belum Salman, bahwa kamu menceraikanku bukan karena cinta kita berakhir, tapi karena tekanan keluarga? Atau kamu belum bilang bahwa kita belum pernah resmi bercerai secara hukum agama di Arab?" Salman menunduk, tangan kirinya mengepal. Tubuhku gemetar, dada terasa sesak. Jadi aku bukan istri yang sah. Malam itu apartemen terasa dingin dan sunyi. Salman masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Aku terduduk di ruang tamu sambil memeluk lutut. Air mataku mengalir diam-diam. Apakah aku hanya korban dari drama rumah tangga Timur Tengah? Keesokan paginya, Salman akhirnya bicara. Ia menceritakan segalanya. Bahwa pernikahannya dengan Safa adalah hasil perjodohan. Hubungan mereka memang dingin, penuh formalitas, tapi keluarga menolak perceraian. Salman ke Indonesia bukan semata-mata urusan bisnis, melainkan pelarian. Aulia, aku mencintaimu, tapi aku harus jujur. Aku belum menuntaskan masa laluku. Aku tak tahu harus senang atau hancur. Ia mengaku mencintaiku, tapi nyatanya, aku tak punya status yang jelas. Aku merasa seperti boneka di antara dua masa lalu yang belum selesai. Pagi itu, tanpa kata, aku mulai membereskan barang-barangku. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada pamit. Aku keluar dari apartemen mewah itu dan kembali ke rumah ibu. Ibuku terkejut melihatku pulang, tapi tak banyak bertanya. Ia hanya memelukku erat dan berbisik, "Kalau hatimu tak tenang, pulanglah. Rumah ini selalu terbuka untukmu." Hari-hariku kembali sepi. Tak ada Salman, tak ada teh saffron, tak ada lantunan Al-Quran di malam hari. Tapi juga tak ada luka baru. Sampai hari kelima, sebuah mobil Range Rover putih berhenti di depan rumah kami. Salman keluar sendirian, tanpa asisten, tanpa pengawal. Ia berdiri di depan pagar, menatapku lama, lalu berkata pelan, "Aku butuh bicara."
Hanya 5 menit. Jantungku berdetak kencang. Aku mengangguk. Kami duduk di teras rumah. Ia mengeluarkan map biru dan menyerahkannya padaku. Ini surat cerai resmi dari Pengadilan Syariah Arab Saudi. Semua sudah selesai. Aku memilihmu, Aulia, bukan masa lalu. Tanganku bergetar saat membuka map itu. Mataku basah. Tapi sebelum aku sempat bicara, ia menarik napas panjang dan berkata, "Aulia, ikutlah denganku ke Riyadh. Kita mulai hidup baru di sana." "Riyadh?" Aku menatapnya, bingung dan takut. Aku harus meninggalkan ibu. Tapi Salman menggeleng pelan. "Aku sudah bicara dengan ibumu. Kita akan membawa beliau juga, jika kau setuju." Air mataku tumpah. Aku tak tahu apakah ini kebahagiaan atau ujian baru. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, Salman menggenggam tanganku. "Jangan lari lagi, Aulia. Ini giliran kita menulis masa depan." Aku tak pernah membayangkan akan menginjakkan kaki di tanah Arab. Sebagai istri seorang pengusaha kaya, Riyadh menyambutku dengan panas yang menyengat, jalanan rapi dan bangunan megah. Namun begitu turun dari mobil, aku langsung merasakan tusukan pertama. Tatapan-tatapan sinis mulai menyambutku. Kami disambut oleh pelayan dan beberapa kerabat Salman di rumah keluarganya. Tapi yang paling mencolok adalah seorang wanita tua dengan suara lantang dan sorot mata tajam. "Siapa ini?" "Perempuan kampung dari Indonesia yang kau nikahi tanpa restu keluarga," katanya dalam bahasa Arab yang langsung diterjemahkan oleh Salman. Salman mendekat padanya dan berkata tenang, "Ibu, ini Aulia. Istriku, dia baik, salihah, dan tidak pantas kau hina begitu." Namun sang ibu menatapku dengan tajam lalu mendesis, "Ini haram, kau menikah tanpa restu keluarga. Dia bukan pilihan kami, bukan dari darah kami." Kata haram itu menghantamku seperti palu. Aku hanya bisa menunduk menahan air mata. Di negeri orang, dengan bahasa yang asing, budaya yang berbeda, aku tiba-tiba merasa seperti makhluk asing. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar megah yang terasa begitu asing. Di atas ranjang besar berlapis ukiran emas, aku memeluk lutut, mencoba menenangkan hati yang retak oleh penolakan. Tiba-tiba Salman masuk perlahan dan mendekat. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia memelukku. Pelukannya hangat, tapi juga penuh luka yang tersembunyi. "Aku tidak peduli mereka bilang apa," bisiknya lembut. "Kau istriku. Aku akan perjuangkan kamu, bahkan jika seluruh dunia menolakmu." Pelukannya bukan sekadar pelukan. Itu adalah janji. Dan aku menangis. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena haru. Hari-hari berikutnya tetap penuh ujian. Ibunya tak pernah menyapaku. Tatapan para pelayan dipenuhi curiga, seolah aku penyusup yang tak pantas berada di rumah ini. Hanya satu yang mendekatiku, Fatimah, adik perempuan Salman. "Jangan takut, Kak Aulia," katanya pelan. "Perempuan Arab seperti ibu kami memang keras, tapi hati mereka bisa diluluhkan asal kau sabar." "Sabar," kata itu kembali menggema di benakku. Tapi, sampai kapan aku sanggup? Sampai kapan aku kuat menjadi istri yang terus dipanggil haram? Hari itu rumah besar keluarga Salman sepi. Ibunya sedang pergi ke acara keluarga, dan sebagian pelayan diliburkan untuk menghadiri hajatan di luar kota. Hanya kami berdua di rumah. Hening, tapi untuk pertama kalinya kesepian itu terasa damai. Aku duduk di balkon kamar, memandangi langit Riyadh yang bersih. Bulan bulat sempurna menggantung di langit, menyinari malam yang asing. Dalam hati aku bertanya, apakah aku cukup kuat untuk hidup di negeri ini? Dalam keluarga seperti ini. Tiba-tiba pintu kamar dibuka perlahan. Salman masuk. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya berbinar, seperti menyimpan sesuatu yang dalam. Tanpa sepatah kata, ia berjalan mendekat. Lalu di hadapanku ia berlutut. Bukan duduk, bukan jongkok, berlutut. Lalu ia menunduk dan mencium kakiku. Aku tersentak. "Salman, apa yang kamu lakukan?" Tanyaku terbata.
Ia menatapku. Matanya basah. Suaranya bergetar. Aku minta maaf, Aulia, karena membawamu ke tempat ini tanpa peringatan. Karena membiarkanmu dihina. Karena aku mencintaimu, tapi terlalu takut melawan mereka sejak awal. Aku terdiam. Nafasku berat. Kata-katanya menembus hatiku seperti panah yang halus. Tak menyakitkan, tapi mengguncangkan. Kalau kau mau, kita bisa kembali ke Jakarta. Lanjutnya pelan. Aku siap tinggalkan semuanya. Bisnis, keluarga, status. Aku hanya ingin hidup bersamamu tanpa tekanan, tanpa luka. Aku tak kuasa menahan air mata. Di hadapanku bukan hanya seorang pria Arab dengan segala kemewahan dan kuasa, tapi seorang suami yang sedang memperjuangkan cinta kami. Aku mengangkat wajahnya perlahan, menatap matanya dalam. Kita tidak akan lari, kita hadapi ini sama-sama. Dan untuk pertama kalinya dia tersenyum. Bukan senyum canggung atau formal, tapi senyum tenang dari hati yang mulai damai. Malam itu dia memelukku lagi. Bukan karena nafsu, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang baru saja lahir kembali di negeri asing, di bawah langit yang asing pula. Di tempat yang terasa seperti bukan rumah, kami menemukan rumah itu di hati satu sama lain. Dan malam itu, di negeri asing yang dulu begitu menakutkan bagiku, aku akhirnya menemukan arti rumah. Bukan pada dinding megah atau istana emas, tapi di dalam pelukan seorang pria yang memilihku, memperjuangkanku, dan mencintaiku bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang kami yakini bersama, bahwa cinta sejati bukan soal kesempurnaan, tapi keberanian untuk bertahan, berjuang, dan memaafkan. Aku tak lagi takut pada tatapan sinis, pada kata-kata tajam, atau penolakan dari dunia, karena aku tahu kami berjalan di jalan yang benar. Dan di jalan itu kami akan melangkah, meski perlahan, meski terseok, asal tetap bersama. Untuk kalian yang sedang berjuang dalam cinta yang tak mudah, percayalah, jika hatimu tulus, takdir akan menemukan jalannya. Karena cinta sejati tidak selalu datang dengan mudah, tapi saat ia datang dan kau memilih untuk bertahan, maka itu adalah keajaiban paling indah yang pernah bisa kau genggam. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.